Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Merdekawati Eskom SE MAK selaku dosen akuntansi keperilakuan. Perkenalkan, nama saya Hastri Devi dengan NIM 1057311115919. Saya dari kelas akuntansi 19E dengan nomor urut 3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dengan submateri bab 17 aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperilakuan, bab 19 aspek keperilakuan pada desentralisasi, bab 19 aspek keperilakuan dari prinsip akuntansi penerima umum. Langsung saja kita masuk pada bab 17 aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperilakuan. Pengertian teori kontingensi menurut Redden, Smith, Handel, dan Woods. Teori kontingensi dari teori dikembangkan dari fungsionalisme sosiologis pada struktur organisasi semacam itu sebagai pendekatan struktural untuk studi organisasi. Studi ini menyatakan bahwa suatu struktur organisasi bergantung pada faktor konseptual seperti teknologi, dimensi lingkungan tugas, dan ukuran organisasi. Selanjutnya, kita masuk pada munculnya perumusan kontingensi. Yang pertama, pengaruh hasil empiris. Apabila diperoleh hasil yang tidak memuaskan, maka masalah tersebut harus dipecahkan dalam kerangka universal yang telah menjadi sumber stimulus bagi pengembangan perumusan kontingensi. Yang kedua adalah efek teknologi. Variabel kontingensi terpanjang dan yang paling sederhana digunakan dalam akuntansi manajemen adalah teknologi produksi. Yang ketiga adalah efek struktur organisasi. Ada bukti menyatakan bahwa struktur organisasi mempengaruhi cara di mana informasi penganggaran merupakan hal yang paling baik digunakan. Yang keempat adalah efek lingkungan. Faktor lingkungan juga dilibatkan untuk menjelaskan perbedaan dalam penggunaan informasi akuntansi. Yang terakhir adalah faktor teori organisasi. Ketiga contoh sebelumnya telah diidentifikasikan sebagian dari variabel yang mengakibatkan perbedaan dalam penggunaan dan desain sistem akuntansi. Selanjutnya adalah variabel dasar kontingensi dan hubungannya. Teori kontingensi akuntansi manajemen dapat mengidentifikasi sejumlah perbedaan atau jenis variabel. Misalnya, teori ini mengemukakan bahwa kerangka yang terdiri atas lingkungan organisasi dan gaya pengambilan keputusan. Lebih lanjut, menurut teori ini, tiga hal penting dalam ketidakpastian terdiri atas lingkungan, saling ketergantungan, dan faktor internal. Dua variabel lainnya terkait teknologi dan lingkungan literatur yang relevan. Dengan penjelasan ini merumuskan 4 jenis variabel kontingensi yang terdiri atas variabel sosial, variabel lingkungan perusahaan, atribut organisasi, dan karakteristik penggunaan dan sumber informasi lain. Nah, adapun isu teori kontingensi. Yang pertama, studi empiris. Terdapat studi empiris dalam area akuntansi yang dengan tegas mengadopsi pendekatan kontingensi sebelum mengumpulkan data. Lebih lanjut, dua di antara studi utama menggunakan faktor metodologi analitis yang memandang permasalahan dalam penafsiran dan perbandingan. Yang kedua adalah perumusan teoritis sebagai tambahan terhadap pekerjaan yang berdasarkan spekulasi teoritis penyangkut sifat alami dari teori kontingensi sistem informasi akuntansi. Kita masuk pada kerangka evaluasi teori kontingensi. Bagaimanapun kerangka yang diusulkan merupakan alat yang paling efektif guna menuju keberhasilan. Kerangka tersebut diusulkan sebagai suatu tugas yang sesuai dengan teori kontingensi, tetapi tidak diasumsikan sebagai hal yang penting. Misalnya, pengaturan pengendalian yang berbeda dalam organisasi bertujuan untuk mengoptimalkan layanan konsumen dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham atau untuk menciptakan lingkungan kerja yang unggul bagi karyawan mereka. Selanjutnya, implikasi untuk riset. Yang pertama, akuntansi sebagai bagian dari sistem pengendalian. Studi efektivitas sistem informasi akuntansi manajemen berhubungan dengan studi berbagai mekanisme pengendalian yang digunakan oleh organisasi untuk mempengaruhi perilaku anggota dan hubungan dengan lingkungan eksternal. Yang kedua adalah metodologi riset. Pendekatan kontingensi terhadap dengan struktur alat pengendalian yang saling berhubungan, di mana si A merupakan suatu kesatuan membentuk suatu pengendalian organisasi yang teratur. Sebagian besar dibuat hipotesis variabel yang mempengaruhi desain si A untuk menjelaskan perbedaan struktur organisasi. Kita masuk pada bab 18 aspek keperilakuan pada desentralisasi. Yang pertama, kondisi nyata entitas bisnis. Tolong jangan salah paham, sebenarnya nak juga keluar kantor dan kembali ke larangan. Senin itu,
Medan merupakan perubahan pemandangan yang menyenangkan. Akan tetapi saya khawatir bahwa saya akan dianggap bertanggung jawab oleh pimpinan puncak serta semua masalah yang terjadi selama kepergian saya ke Medan. Nah, pengiriman dari informasi di atas adalah Tuan X, seorang eksekutif senior dari perusahaan grup XYZ. Penerima informasi tersebut adalah Tuan Y, direktur senior dan anggota pendiri grup XYZ. Pada awalnya, grup XYZ didirikan pada tahun 1972 sebagai perusahaan produsen es krim di Bekasi. Pabrik ini mampu memasok es krim dari Bekasi sampai ke beberapa kota besar di Indonesia. Selanjutnya, melakukan desentralisasi atau tidak. Tujuan dari bab ini adalah untuk membahas mengenai persyaratan keperilakuan yang diperlukan untuk desentralisasi yang berhasil dalam organisasi. Dua tema utama dikembangkan dalam bab ini. Pertama, desentralisasi adalah sikap filosofis dan respon keperilakuan terhadap kebutuhan dari suatu lingkungan. Yang kedua, desentralisasi yang efektif memerlukan pembentukan struktur organisasi sesuai yang menghasilkan anggaran dasar, yang menetapkan aturan operasi bagi partisipan, dan yang melakukan tindak lanjut secara periodik dengan ukuran kinerja yang sesuai. Selanjutnya adalah arti desentralisasi. Istilah desentralisasi digunakan dalam sejumlah besar literatur yang beragam. Dengan demikian, istilah ini memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Untuk pembatas lingkup dari bab ini, desentralisasi dibahas hanya dalam konteks perusahaan bisnis. Selanjutnya adalah lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Pembahasan umum mengenai alasan yang dibutuhkannya desentralisasi mencakup hal-hal. Yang pertama, desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan strategi jangka panjang dan bukan terlibat dalam keputusan operasi. Yang kedua adalah desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respon secara cepat dan efektif terhadap masalah. Yang ketiga adalah sistem yang terdesentralisasi tidak mampu menangani semua informasi rumit yang diperbuat untuk membuat keputusan yang optimal. Keputusan yang desentralisasi mungkin lebih inferior dibandingkan dengan keputusan yang dibuat secara lokal. Yang keempat adalah desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen puncak masa depan. Yang terakhir adalah desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi sehingga merupakan suatu alat motivasi yang kuat. Pada bab ini, saya mengangkat contoh kasus pada PT Pelabuhan Indonesia II. PT Pelabuhan Indonesia II merupakan salah satu badan usaha milik negara di sektor perhubungan yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan dan logistik yang beralamat di Jalan Poros Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, update selanjutnya, anggota DPR RI Reika Diah Pitaloka menyerahkan hasil laporan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pelindo II kepada Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat Komisi 6 DPR RI. Dalam audit investigasi BPK tentang Pelindo II tersebut tercantum pelanggaran undang-undang dan indikasi kerugian negara. Kasus terpanjang kontrak JICT Koja kepada Hotsin, kasus pembangunan Pelabuhan New Kalibaru, dan kasus Global Bond Pelindo II. Adapun pemecahan masalahnya, pembagian tugas atau keputusan yang dikendalikan oleh direksi. Dalam hal ini, seharusnya jika ada pelanggaran bisa dicegah dengan mengevaluasi kinerja dari masing-masing divisi. Akan tetapi dalam kasus yang sedang bergulir hingga saat ini yang melibatkan Direktur Utama Pelindo II, yaitu RJ Lino, dapat disimpulkan kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh RJ Lino yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan transparan dalam kegiatan operasional maupun evaluasi kinerja Pelindo II, justru malah dengan sengaja diduga melakukan tindakan korupsi dan berperilaku tidak pantas serta merugikan negara atau Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri. Kita masuk pada bab 19, aspek keperilakuan dari prinsip akuntansi yang berterima umum. Prinsip akuntansi berterima umum. Yang pertama, pedoman audit dalam akuntansi industri dan pernyataan ICPI serta interpretasi akuntansi ICPI. Publikasi lain dari FICB seperti buletin teknis dan literatur pendahulunya seperti pernyataan APB. Yang ketiga, publikasi SIC, terbitan seri akuntansi. Yang keempat adalah praktik yang diakui dan sering muncul sebagaimana dicerminkan dalam publikasi ICPI tahunan, Accounting Trace dan Technicals. Yang kelima adalah makalah terbitan ICPI
pernyataan konsep FICB, buku teks, dan artikel. Sumber-sumber di atas dapat dipandang sebagai hierarki. Hierarki tersebut dapat digambarkan sebagai rumah yang mampu menampung semua opini yang dikeluarkan oleh badan akuntansi yang berwenang. Selanjutnya, prinsip akuntansi berterima umum kecil versus prinsip akuntansi berterima umum besar. Berkaitan dengan perbedaan di antara pengguna, masalahnya adalah bagaimana cara untuk mengidentifikasi. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang nyata antara kebutuhan penggunaan laporan keuangan perusahaan publik dan penggunaan laporan keuangan perusahaan privat. Yang kedua adalah apakah terdapat perbedaan yang nyata di antara penggunaan mengenai derajat kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan privat sebagai sumber informasi. Selanjutnya, kebijakan dan perubahan metode akuntansi. Kebijakan akuntansi dari pelaporan suatu entitas adalah prinsip akuntansi spesifik dan metode penerapan prinsip tersebut yang oleh manajemen dari entitas yang bersangkutan dipandang paling tepat untuk menyajikan posisi keuangan, perubahan dalam pos keuangan, dan hasil operasi dengan sewajarnya sesuai prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan oleh karenanya diadopsi untuk penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, kebutuhan untuk mempertimbangkan implikasi keperilakuan. Yang pertama adalah efek samping, potensi implikasi motivasi yang tidak diinginkan dari metode arus terhadap akuntansi pajak meluas pada banyak keputusan akuntansi dan pajak yang menciptakan perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan pajak dan untuk tujuan pembukuan. Yang kedua adalah profesi kuat. Dapat dipahami bahwa contoh kasus metode akuntansi yang disebutkan tersebut mungkin paling wajar dalam mencerminkan lingkungan aktual. Yang ketiga adalah analogi pengendalian manajemen. Dengan suatu pengecualian, sistem pelaporan keuangan perusahaan bekerja dengan cara yang serupa secara operasional dalam pengertian perilaku dalam ekonomi secara total dengan sistem pengendalian manajemen yang digunakan secara internal oleh manajemen puncak perusahaan untuk mengasumsikan, memahami, mengulur, dan mempengaruhi tindakan manajemen unit operasinya. Yang keempat adalah kemajuan terbaru. Selama 5 tahun terakhir, Dewan Akuntansi telah membatasi sejumlah keputusan signifikan yang mempengaruhi bias motivasi dari prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Yang kelima adalah entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Prinsip ini menampilkan dorongan luar bagi perusahaan untuk membangun entitas akan yang tidak dikonsolidasikan, yang aktivitas bisnis utamanya adalah sewa guna usaha atau atas properti atau fasilitas untuk entitas induknya. Yang keenam adalah kerugian dan laba luar biasa. Prinsip-prinsip akuntansi memutuskan untuk tidak mencantumkan kerugian luar biasa yang memberikan dorongan bagi perusahaan untuk menunda kemungkinan menghadapi penghapusan biaya potensial seperti goodwill, piutang tak tertagih, dan sebagainya. Kemudian menulisnya dalam saldo laba dan bukannya laba periodik. Yang ketujuh adalah saham biasa ekuivalen, menghasilkan dorongan bagi manajer untuk menerbitkan efek konversi, khususnya pada saat penerbitan ekuitas dengan saham biasa. Sebelumnya potensi dilusi dari efek tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham. Baiklah, itulah materi yang sempat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.